Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai kebaktian kita saat ini. Dengan sikap berdiri, silakan mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati untuk beribadah. Amin. Kebaktian pagi ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita akan membaca bacaan pertanggapan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bersama-sama, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah janji dan jaminan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dengan iman, mari kita muliakan Dia. Bapa, Kau setia. Engkau milikku dan ku milikmu.
seperti-Mu. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Hidup kami setiap harinya Engkau tuntun, Engkau berikan arah bagi hidup kami. Selain Engkau berikan arah bagi hidup kami, Engkau berikan perlindungan juga dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin bersyukur Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah makhluk yang lemah dan seringkali kami melakukan dosa-dosa yang seringkali membuat hati Engkau sedih, kecewa Tuhan. Tuhan, biarlah pada hari ini kami datang kepadamu, kami ingin menyerahkan hidup kami Tuhan. Tolong Tuhan ampuni dan kuduskanlah kami Tuhan, biar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kasih Tuhan kepada kita bukan tong kosong bunyi nyaringnya. Kasih Tuhan kepada kita telah dibuktikan dengan kematian Kristus bagi kita. Sebab itu Rasul Yohanes berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ya, mari kita nyatakan kasih Kristus yang sudah kita terima dengan mengasihi sesama kita. Dengan sukacita kita nyanyikan. Seindah pelangi, secerah mentari, namun Kau Tuhan tetap yang paling terindah, karena Kau yang termegah. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah.
bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan hanya bagi Dia. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah ada di bawah hukuman. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau kita perlu berjalan melalui lembah yang kelam, tapi kita percaya perlindungan Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku,
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Selamat pagi saudara, bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya mengajak kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah, masih boleh mendengar firman Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, tolong kami fokuskan pikiran kami. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyederhanakan firman-Mu sehingga dapat dimengerti dengan jelas oleh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu lagu kesukaan anak saya berjudul Domba Kecil. Mungkin saudara yang pernah sekolah minggu tahu lagu ini. Liriknya seperti ini saudara. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, tangkap domba kecil. Saudara, biasanya sebelum atau sesudah saya menyanyikan lagu ini, saya akan bercerita tentang perumpamaan domba yang hilang kepada anak saya. Saya akan bercerita ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Lalu salah seekor domba yang ada di kawanan ini melarikan diri. Dia kabur ke bukit. Apa yang dilakukan oleh gembala? Apakah gembala akan melepaskan domba ini, membiarkannya hilang? Tentu tidak. Gembala akan membawa tongkatnya, gembala akan pergi ke bukit mencari domba ini. Gembala akan memanggil, "Domba, domba, di mana kamu?" Ketika domba mendengar suara gembala, dia akan mengembek. Lalu gembala yang mendengar suara domba itu, dia kenal itu adalah dombanya. Dia akan pergi ke bukit itu, dia akan segera membawa domba, mengangkatnya ke pundaknya dan membawanya pulang. Saudara, ketika saya bercerita tentang hal ini dan bernyanyi lagu ini kepada anak saya jadi teringat salah satu perikop firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Mari kita buka Yohanes 10 ayat 22 sampai 29. Yohanes 10 ayat 22 sampai 29. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kami tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Saudara yang terkasih, perikop ini ada setelah di atas perikop ini bercerita tentang gembala yang baik. Di sana Yesus berkata, menjelaskan tentang seorang gembala yang baik. Gembala yang baik akan bersedia mati buat domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Setelah perikop tentang gembala yang baik, masuklah pada perikop yang ini. LAI memberi judul Yesus ditolak oleh orang Yahudi.
Latar belakangnya saat itu Yesus sedang ada di Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Lalu ada beberapa orang Yahudi, mereka bertanya kepada Yesus tentang Mesias. Mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Kalau benar, terus teranglah kepada kami. Saudara, apakah orang-orang Yahudi ini punya maksud ingin menyembah Yesus dan percaya kepadanya? Saudara, kita bisa lihat dari respon Yesus. Yesus bilang, semua pekerjaan-pekerjaanku, segala hal telah kutunjukkan. Mujizat yang besar itu, kuasa itu semua sudah diperlihatkan kepadamu. Namun kamu tidak percaya. Karena apa? Karena kamu tidak termasuk dalam domba-dombaku. Saudara, bagian ini sangat menarik sekali, saudara. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, berarti ada dua kelompok orang di sini. Ada orang-orang yang disebutkan sebagai domba-domba milik Kristus, dan satu lagi disebutkan di dalam ayat ke-26 yang tidak termasuk dalam domba-dombanya Kristus. Saudara, apa perbedaan dua golongan kelompok orang ini? Saudara, domba milik Kristus mendengar suara Kristus. Yesus mengenal dombanya. Ketika domba-domba ini mendengar suara sang gembala, mereka akan mengikuti dia. Sedangkan kelompok yang satunya lagi yang tidak termasuk di dalam golongan domba-domba milik Kristus, mereka tidak akan mengikut Kristus. Terus apalagi perbedaannya? Kemudian Kristus juga mengatakan bahwa Kristus memberikan hidupnya, memberikan hidup kekal itu. Yesus menebus domba-domba miliknya, memberikan hidup kekal kepada domba-domba ini, sehingga mereka tidak binasa selama-lamanya. Bisa dikatakan berarti ada golongan yang satunya lagi yang tidak mendapatkan hidup yang kekal. Mereka akan binasa selama-lamanya. Ini bisa lebih jelas kalau kita melihat pada Yohanes 10 ayat ke-15. Di sana dikatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekali lagi, Kristus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selanjutnya, saudara, apalagi perbedaannya? Domba milik Kristus bukan hanya menerima hidup kekal, namun juga mereka menerima jaminan hidup kekal itu dan tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bisa kita katakan sekali selamat, domba-domba ini akan tetap selamat karena mereka adalah milik Kristus. Dan yang paling menarik, saudara, dikatakan Bapa memberikan domba-domba ini kepada Kristus dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti bisa kita katakan sejak semula domba-domba ini telah ditentukan, telah dipilih dan diberikan kepada Kristus. Saudara yang terkasih, dari pemaparan ini kita bisa menyimpulkan dua hal, setidaknya dua hal. Yang pertama, dari kekekalan, Bapa telah memberikan sejumlah besar domba. Bapa telah memberikan domba-domba kepada Kristus. Bapa telah menetapkan, memilih, memberikan sejumlah orang kepada Kristus untuk diselamatkan. Saudara, orang-orang inilah yang disebut sebagai domba-domba milik Kristus, yang dipanggil untuk mengikut Dia. Saudara, pemahaman ini kita sebut juga sebagai predestinasi. Predestinasi. Dari kekekalan sebelum kita ada, Allah telah menetapkan untuk menyelamatkan sejumlah umat manusia dan membiarkan yang lainnya untuk binasa. Allah telah membuat pilihan dari awal. Dia memilih pribadi-pribadi untuk diselamatkan. Dan yang lainnya dia memilih untuk melewatkan mereka, untuk mengizinkan mereka untuk menerima akibat dari dosa-dosa mereka di dalam penyiksaan kekal di neraka. Saudara, mungkin ketika kita mendengar hal ini ada yang bertanya seperti ini atau ada yang berkata seperti ini. Lah, katanya Allah itu kasih, Allah itu adil. Kok kenapa tidak semuanya diselamatkan? Mengapa Allah pakai pilih-pilih? Nggak adil dong. Harusnya semua dong diselamatkan. Saudara yang terkasih, Allah bisa saja menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini. Menyelamatkan seluruh manusia. Namun bukan itu kehendaknya. Terus kalau dipikir-pikir lagi tentang keadilan Allah, kalau kita bawakan nih konsep keadilan kita sebagai manusia berdosa ya kepada Allah ya, maka bukankah kalau dipikir-pikir lagi tidak ada yang harusnya bisa selamat, saudara?
Karena semua orang sudah berdosa termasuk kita. Kita juga tidak layak untuk selamat. Semuanya harus binasa. Karena anugerahnya dia memilih memilih orang-orang untuk diselamatkan. Saudara, Allah Sang Pencipta itu punya hak. Dia punya kedaulatan penuh untuk memberikan belas kasihan kepada siapa ia berkenan. Allah tidak berhutang pada siapapun, termasuk pada kita. Tidak ada seorang pun yang menerima ketidakadilan di sini. Semuanya adil bagi Allah. Dia tidak berhutang apapun kepada manusia. Dia tidak berkewajiban menyelamatkan semua orang. Kalau Allah mau menyelamatkan sejumlah besar orang, itu adalah karena anugerahnya, karena belas kasihannya. Pemilihan Allah kepada kita, belas kasihannya kepada kita juga bukan karena kebaikan yang kita punya, bukan karena kualifikasi yang kita punya, saudara. Kalau kita mau lihat kembali, siapa sih diri kita ya? Kita orang yang berdosa. Kita orang yang sudah melawan Allah. Namun karena kasih-Nya, Dia berinisiatif untuk memilih kita. Berinisiatif untuk berbelas kasihan kepada kita. Yang bukan siapa-siapa ini. Yang tidak layak ini. Saudara yang terkasih, dalam keberdosaan manusia, manusia tidak akan mau memilih Allah. Contohnya saja ya, kita sebagai orang yang berdosa ini, kalau kita disuruh, ayo Lexio gitu ya, ayo GDG, ayo yuk rajin ibadah yuk, tepat waktu jam 10, kita ibadah yuk, atau jam 9 yang umum, kita ibadah. Apakah kita dengan senang hati, dengan sangat bersuka cita untuk mengikuti hal itu? Mungkin ada orang-orang yang benar-benar bertobat dan benar-benar sudah diubah hatinya, mengenal konsep keselamatannya, dia akan melakukan itu. Namun bukankah ada juga orang-orang yang malas? Diri ini malas, saudara. Kalau bisa dipilih, aduh udah deh, gak usah deh Lexioan, gak usah deh GDG. Misal dibilang sama pembina GDG libur, waduh mungkin semua akan hore gitu ya. Karena pada dasarnya kita manusia berdosa yang malas, tidak akan mau memilih yang baik. Apa yang rohani itu kita tidak suka. Kalau bukan Allah yang memilih kita, kita tidak akan sanggup, kita tidak akan punya kemauan untuk memilih yang baik, untuk memilih Allah. Saudara, sampai di sini seharusnya bukankah kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memilih kita? Kalau sampai hari ini kita diberikan anugerah untuk selamat, bukankah harusnya kita bersyukur? Bayangkan saudara, kita itu seperti orang yang dapat grand prize tiba-tiba, dapat door prize tiba-tiba, tanpa kita berbuat apapun. Bukankah harusnya kita punya luapan sukacita melebihi ketika kita menerima hadiah? Saudara, Allah memilih berdasarkan belas kasihannya, berdasarkan anugerahnya, berdasarkan kasih dan keadilannya. Itu konsep yang pertama. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, saudara. Kristus mati bagi domba-dombanya. Kristus mati bagi domba-dombanya. Bagi orang yang sudah dipilih, bagi orang yang sudah ditetapkan, bagi orang yang sudah diberikan Bapa sejak dari semula. Untuk mereka lah Kristus mati. Saudara, inilah yang disebut dengan penebusan terbatas. Atau beberapa orang lebih suka menyebutnya sebagai penebusan yang pasti. Saudara, pengertian ini mungkin membuat kita bertanya gitu ya. Apakah kuasa Kristus, kuasa penebusan Kristus itu terbatas? Sehingga tidak sanggup menyelamatkan semua orang? Apakah penebusan Kristus itu terbatas sehingga tidak bisa menyelamatkan semua orang? Saudara, kuasa penebusan Kristus tidak terbatas. Dia sanggup menyelamatkan seluruh umat manusia. Namun sekali lagi bukan itu rencana dan kehendak Bapa. Bukan itu rencana dan kehendak Bapa. Saudara, Kristus mati, Kristus disalibkan sebagai pendamai dan sebagai penebus. Murka Allah bagi dosa manusia itu hanya bisa dipuaskan dengan pengorbanan Kristus. Dan sebagaimana firman yang kita baca tadi, dikatakan Kristus mati bagi domba-domba miliknya. Dia menjadi pendamai, dia menjadi penebus bagi domba-dombanya dari awal. Bagi sejumlah besar ini, sejumlah besar orang yang diberikan kepada Bapa ini. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 37 sampai 40.
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sekali lagi saya ulangi, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, sekali lagi, untuk orang-orang yang diberikan Bapa kepada Kristus inilah, Kristus mati. Penebusan hanya bagi mereka yang telah dipilih, telah ditentukan oleh Bapa sejak semula. Inilah makanya kita menyebutnya sebagai penebusan terbatas atau penebusan yang pasti. Karena pasti selamat. Sejumlah orang yang telah dipilih Tuhan pasti akan selamat. Saudara yang terkasih, kalau kita mengerti konsep ini dengan benar, kita akan sangat menghargai apa yang Kristus telah lakukan bagi domba-dombanya. Kita akan mengerti betapa berharganya penebusan itu. Kita nggak bisa tebus diri kita sendiri. Kristus menebus kita yang pantas dimurkai ini. Saudara, ketika Kristus berada di Taman Getsemani, Dia berdoa, kalau bisa cawan murka Allah itu berlalu darinya. Bahkan dikatakan, dituliskan di sana, Dia berdoa peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, Yesus tahu betapa mengerikannya cawan murka Allah. Tidak ada yang sanggup menerima cawan murka Allah. Kita nggak akan sanggup menerima cawan murka Allah. Namun karena kasihnya Dia mau menerima cawan murka itu. Di dalam ketaatannya Dia mau taat pada kehendak Bapa. Harusnya kita lah yang menerima cawan itu. Harusnya kita yang dimurkai. Namun Kristus mati bagi kita. Setiap domba-dombanya. Saudara, kalau hari ini kita sudah mendengar tentang Tuhan Bapa memilih kita dari awal atau predestinasi. Dan kita juga telah mendengar tentang penebusan terbatas atau penebusan yang pasti. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Saudara, coba bayangkan seandainya hari ini Anda tiba-tiba diberikan sebuah mobil. Sebuah mobil sport keluaran terbaru gitu ya. Dikasih kepada Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ini mobil ini sudah Anda impikan ini dari dulu banget sudah Anda mimpikan gitu ya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Saudara, saya yakin dan percaya kita akan jaga itu mobil ya. Kita akan jaga semaksimal mungkin jangan sampai tergores. Kita akan masukkan ke salon mobil terus gitu ya. Kita dandanin mobilnya. Kita bikin apa gitu ya supaya tidak tergores. Kita rawat dalam, luar, dalam semua kita rawat. Saya percaya kita nggak akan ambil pisau terus kita baret tuh badan mobil supaya catnya rusak. Atau kita nggak akan ambil batu kita pecahin kacanya. Kita nggak akan ambil benda tajam untuk menyobek-nyobek tempat duduknya atau merusak bagian dalam mobil itu. Pastinya kita tidak akan melakukan. Kalau kita lakukan mungkin kita perlu ditanya lagi kejiwaannya gitu, perlu periksa lagi ya ke dokter gitu, ke psikolog. Saudara, demikian juga harusnya dengan keselamatan yang kita peroleh melalui penebusan di dalam Kristus. Keselamatan itu lebih besar dibanding sebuah mobil yang nantinya kita mati nggak bisa kita bawa kemana-mana. Keselamatan itu sifatnya kekal, penebusan itu sifatnya kekal. Harusnya ketika kita terima, kita jaga. Kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Tidak akan hidup dengan ceroboh. Kalau kita masih hidup dengan ceroboh, ketika kita mengaku diri kita orang Kristen, yang benar-benar Kristen. Garis bawahnya benar-benar Kristen. Orang Kristen yang benar-benar sudah Kristen ya saudara ya. Kalau kita masih hidup ceroboh, ketika kita mengaku, aku nih orang Kristen nih. Tapi hidup kita masih apa? Masih ngasal gitu ya. Masih ikut yang enggak di luar, masih malas sekali terhadap hal-hal yang rohani. Tidak ada kecintaan kepada Tuhan, tidak ada kecintaan kepada hal-hal yang bersifat rohani sama sekali. Mungkin kita perlu pertanyakan kembali, apakah aku sudah bertobat? Apakah aku sudah benar-benar mengenal Kristus? Kalau kita masih hidup sangat ceroboh dan serampangan sekali mengikuti dunia ini,
Kita perlu bertanya lagi, jangan-jangan aku hanya Kristen KTP, Kristen yang hanya bermodal baptis saja. Sayangnya, bukankah banyak orang yang merasa dirinya dibaptis dan sudah selesai, sudah merasa diselamatkan, sudah merasa sudah jadi orang percaya sebenarnya. Padahal belum tentu, terlihat dari kualitas hidupnya, sangat disayangkan sekali. Saudara, kalau kita mengenal penebusan itu, kalau kita mengenal berharganya keselamatan itu, kita akan hidup sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Kita akan hidup rindu sekali untuk mengenal Dia. Kita akan setia kepadanya dan tidak akan take it for granted dengan keselamatan ini. Saudara, mari hari ini saya mengajak kita untuk rekomitmen kembali. Kalau hari ini mungkin saja hidupku dan hidupmu masih serampangan, masih tidak menghargai penebusan dari Kristus, tidak menghargai keselamatan ini, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon ampun selagi Tuhan masih berkenan. Mari kita minta ampun kepada-Nya. Mari kita hidupi kembali kebenarannya. Saya mengajak kita menundukkan kepala di hadapannya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami yang bukan siapa-siapa ini Tuhan pilih, Tuhan mau selamatkan. Kami bersyukur kalau kami yang harusnya dimurkai, kami malah menerima keselamatan. Kami malah ditebus oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau hidup kami selama ini masih ceroboh, masih serampangan. Kami mau berkomitmen sekali lagi mengambil kesempatan kedua yang masih Tuhan berikan selagi kami hidup, untuk ikut Tuhan, untuk hidup benar di dalam Engkau, untuk rindu mengenal Engkau. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Julie atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dengan hati bersyukur dan rela, marilah kita memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Teman-teman bisa mari berdiri. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Persembahan kami memang tidak ada artinya dari apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Namun kiranya melalui persembahan ini Tuhan, bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang memberikan, tangan-tangannya memberikan persembahan ini Tuhan. Supaya kami bisa terus membangun dan lebih membangun lagi Tuhan. Agar semua orang bisa mengenal-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga ingin berdoa menyerahkan untuk pembangunan Next Generation Building Gloria Galaxy. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai proses pembangunan ini. Semoga gedung ini bisa cepat jadi, bisa dipergunakan ke depan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau sendiri yang mencukupkan juga biaya dari pembangunan gedung ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan, setiap minggu kami doakan, setiap harinya kami doakan mengenai pertumbuhan iman kami Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan, banyak waktu luang kami yang seringkali buruk bagi kami Tuhan. Karena begitu banyak godaan untuk melakukan dosa Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan sehingga kami dapat memanfaatkan waktu luang ini dengan baik untuk mempererat hubungan kami Tuhan dengan-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami mengenai pekerjaannya, kesehatannya, dan imannya juga Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus cukupkan dan berkati Tuhan keluarga kami Tuhan. Tuhan, inilah serangkaian doa kami ingin serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri kebaktian pada hari ini, mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Saudara yang terkasih, mari sebagai orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah menerima belas kasihan dan penebusan dari Kristus, kita hidup setia mengikut Dia, kita mencintai Dia, kita mengasihi Dia, menjalankan kebenaran yang hidup benar di hadapannya. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kebaikan pertolongan dari Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.